Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel Ozira Fitri. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal P3K observasi diri. Semangat belajar. Soal nomor 1. Bagaimana reaksi Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi? A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi belajar unggul siswa. E. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Jawabannya A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Soal nomor 2. Seorang anak berminat pada kelompok perminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang yang tuanya bersikukuh agar anaknya memilih perminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tuanya menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang menikmati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? A. Menasehati si anak untuk patuh pada orang tuanya yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali sejarah secara objektif kemampuan dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang perminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Jawabannya E. Bersama guru bimbingan konseling, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Soal nomor 3. Anda memiliki tetangga yang anaknya tidak didaftarkan ke sekolah meskipun sudah memasuki usia sekolah karena anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK.
Sebagai tetangga yang berprofesi sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. B. Menyarankan kepada orang tuanya agar menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa agar tidak melanggar hak asasi manusia. C. Meminta aparat desa untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. D. Meminta guru SLB atau guru pendamping khusus untuk mendatangi dan meyakinkan orang tua tersebut agar menyekolahkan anaknya. E. Meminta aparat dinas pendidikan untuk mendatangi orang tua tersebut agar mau menyekolahkan anaknya yang menyandang ABK. Jawabannya A. Menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ABK juga memiliki hak untuk sekolah dan terdapat banyak sekolah yang mau menerima ABK sebagai siswanya. Soal nomor 4 Bapak Ibu. Di wilayah Anda mengajar, terdapat komunitas guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI. Mereka melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta guna mengusulkan ke pemerintahan agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berprestasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. D. Berprestasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jawabannya C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meski tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Soal nomor 5. Guru banyak menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda mengatasinya? A. Memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik
agar berprestasi. E. Mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Jawabannya A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Kita masuk soal nomor 6, Bapak Ibu. Ketika Anda mengetahui ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka sikap Anda A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual agamanya. C. Menyarankan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Jawabannya E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 7. Di kelas terdapat siswa yang kurang bersemangat dalam belajar. Terkait hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat mata pelajaran. B. Mengingatkan namun tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jawabannya E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Kita masuk soal nomor 8 Bapak Ibu. Di kantor, sekolah, Anda sering berinteraksi dengan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik pembicaraan guru lain karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan pada wakil kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Jawabannya E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai.
Soal nomor 9. Sering kali dalam bekerja tim, anggota tim lainnya memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar diri kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam. Dia mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersifat kritis terhadap keputusan telah diambil. E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Jawabannya E. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Soal nomor 10. Karena terbiasa bekerja dengan pola cepat dan teratur, Anda sering memiliki siswa waktu setelah mengajar. Anda melihat seorang rekan yang sedang kesulitan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Sikap Anda: A. Jika diminta untuk membantu, maka saya tidak bersedia karena khawatir salah. B. Mengajarkan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta membantu menyelesaikan pekerjaannya. C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia untuk menyelesaikan pekerjaannya. D. Memahami kesulitan teman itu dan bersikap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan karena ia memang perlu bantuan. Jawabannya D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan saya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.